Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada hari ini dalam mata kuliah Tata Susila. Ya, jadi sebelumnya Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sedam. Teman-teman semua, hari ini saya akan melanjutkan materi terkait tentang Tata Susila sebagai bagian dari filsafat. Ya, bahwa Tata Susila itu merupakan cabang juga dari sebuah filsafat. Ya, nah jadi kita mengenal yang namanya etika. Nah, etika. Di etika berasal dari bahasa Yunani, teman-teman ya. Kalau etika ini juga padanannya sama seperti susila. Nah, jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Nah, jadi dalam bentuk jamak, uh, dikenal dengan istilah taeta, yang artinya adat kebiasaan. Nah, dari dalam arti terakhir inilah terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Nah, jadi etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Ada juga kata moral dari bahasa Latin yang artinya sama dengan etika. Nah, yang artinya adalah yang harus dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan. Hal-hal yang bersifat dharma lah itu di dalam konteks Hindu. Secara istilah, etika mempunyai tiga arti. Yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma. Jadi tentang moral menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa disebut sistem nilai, misalnya etika Protestan, etika agama Islam, etika suku Indoan. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas satu nilai moral atau sebut sebagai kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik peneliti, kode etik ah, guru, kode etik siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Ya, jadi ilmu tentang yang baik atau buruk. Begitu juga etika menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Di sini sama artinya dengan filsafat moral. Nah, jadi ada macam-macam etika, teman-teman. Jadi ada macam-macam etika. Jadi etika itu tidak berdiri sendiri, namun ada macam-macamnya. Nah, salah satunya yang pertama adalah etika deskriptif. Nah, apa itu etika deskriptif? Jadi hanya melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya adat kebiasaan suatu kelompok tanpa memberikan penilaian. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dalam periode tertentu. Etika ini dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ya, ada etika normatif. Ya, nomor dua nih ya. Yang yang artinya etika normatif adalah bagian dari filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia. Etika normatif mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan, apa yang benar atau salah, apa yang baik atau buruk. Dengan kalimat lain, etika normatif merupakan suatu filsafat bukan, maksud saya preskriptif, yaitu memberikan perintah yang membantu untuk menentukan apakah tingkah laku atau anggapan moral tersebut benar atau salah. Begitu juga etika normatif juga memaparkan berbagai argumentasi yang menjelaskan mengapa sesuatu harus dianggap baik atau buruk, serta mengapa sesuatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah. Yang selanjutnya,
Berbagai argumentasi ini didasarkan pada norma-norma atau prinsip-prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar-tawar. Dengan demikian, tujuan dari etika normatif adalah merumuskan prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam praktik. Ya, nah, jadi contoh-contoh etika normatif, teman-teman. Jadi penggunaan narkoba harus dihindari karena dapat merusak tubuh atau menyiksa diri, kan sudah jelas ini. Ya, begitu juga selanjutnya ada menghindari kebiasaan aborsi. Nah, jadi di setiap agama dilarang aborsi, apalagi tentang hukum, ya, tentang konstitusi. Nah, karena tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain dan menyiksa diri sendiri. Yang ketiga, menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah harus dilarang. Minum-minuman keras harus dihindari karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuh. Yang kelima, menghindari kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau sering disebut sebagai KKN, karena dapat merugikan orang lain. Nah, ini. Jadi, etika normatif itu adalah yang tertulis, ya, yang tertera. Jadi, hal-hal yang memang sejatinya tidak boleh dilakukan, jangan sampai dilakukan. Ya. Dan masih banyak contoh lagi, teman-teman. Masih banyak contoh lagi. Yang ketiga ini adalah meta etika. Apa itu meta? Nah, jadi meta berarti melampaui atau melebihi. Yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita yang di bidang moralitas. Meta etika bergerak pada tataran bahasa atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Meta etika dapat ditempatkan dalam wilayah filsafat analitis dengan pelopornya antara lain filosof Inggris George Moore. Ya, ini pada kelahiran 1873 sampai 1958. Filsafat analitis menganggap analisis bahasa sebagai bagian terpenting, bahkan satu-satunya atau tugas filsafat. Nah, contoh dari etika metaetika dalam konteks Hindu. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa metaetika tentang dharma. Jadi ucapan moralnya ketika kita mengatakan seseorang manusia harus menjalankan dharma, kan sering kita menyatakan demikian. Jadi kita harus menjalankan dharma. Umat Hindu harus menjalankan dharma. Jadi analitis metaetika, apa arti harus dalam konteks dharma? Apakah harus berarti tuntutan kosmik atau tuntutan alam, apa sosial atau spiritual? Nah, jadi apa status kebenaran Dharma? Apakah Dharma itu objektif, ada secara universal di alam, atau relatif tergantung desa, kalapatra, tempat, waktu, situasi. Dan bagaimana kita mengetahui Dharma? Jadi metaetika itu bertanya, ya, jadi apakah lewat kitab suci atau Suti Semerti atau lewat intuisi moral seperti yang dikatakan George Moore tadi memandang bahwa ya metaetika adalah kebaikan gitu. Apakah ya kita mengetahui dharma itu lewat tradisi dan akal budi. Nah, jadi itu perlu dijawab gitu. Ya, jadi disinilah peran dari metaetika yang maksud. Jadi setiap perkataan itu harus dianalisis gitu. Nah, jadi apakah dharma apakah memang dharma itu dinyatakan harus karena itu merupakan hukum halam, apa hukum sosial atau spiritual. Apakah dharma itu memang objektif gitu misalnya. Jadi apakah relatif? Di manakah kita mengetahui kebenaran itu? Kalau nah, jadi seperti itu. Ya, setiap kata, ucapan gitu. Nah, di dalam metaetika itu perlu dianalisis kembali, perlu diperdalam kembali. Itu yang dimaksud oleh George Moore tadi. Nah, selanjutnya sistem filsafat etika. Nah, tadi kan ada macam-macam etika. Sekarang sistem filsafat etika. Nah, ada hedonisme. Saya rasa teman-teman tidak asing lagi tentang hedonisme ini gitu. Nah, bahkan hedonisme ini ya, eh, maaf. Nah, jadi sering kita dengar bahasa-bahasanya sebagai bahasa-bahasa populer kan.
orang yang hidupnya tentang mewah. Nah, ini mesti disebut dengan hedon, hedon, gaya hedon. Nah, jadi dalam sejarah filsafat, pandangan hedonisme dapat dilacak pada Aristippus dan Kirin sekitar 433 sampai 355 sebelum Masehi. Apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia? Gitu. Nah, kaum hedonis menjawab, yaitu kesenangan. Nah, jadi yang baik adalah yang memuaskan keinginan kita, yang mengingatkan kualitas kesenangan dan kenikmatan kita. Kesenangan maksud adalah terbebas dari eh, terputus ya teman-teman ya. Mungkin Bapak, Iya, mungkin jangan. Bapak putus tadi. Ya, kita kembali lagi. Nah, tadi dinyatakan apa yang menyebabkan ya kita eh, apa menjadi hal yang terbaik bagi manusia gitu atau apa yang menyebabkan kita hidup happy gitu. Nah, jadi itulah sebuah kesenangan dikatakan gitu. Nah, kesenangan di dalam hedonisme yaitu terbebas dari rasa sakit, keresahan jiwa. Nah, jadi ada tiga keinginan yang terkait tentang kesenangan, yaitu keinginan alamiah seperti makan, keinginan alamiah yang tidak begitu perlu, ya tapi menimbulkan kesenangan, yaitu makanan yang enak, hidup mewah, villa, kamar isi AC, dan lain sebagainya. Keinginan yang tinggi itu kekayaan gitu kan. Sampai triliunan punya uang gitu dan lain sebagainya. Nah, apa sih contoh dari hedonisme ini? Ya, jadi dalam contoh-contoh konkret hedonisme sesuai dengan pemikiran Aristippus dan Kirin. Ya, nah jadi jenis-jenis hedonisme alamiah yang perlu, yaitu makanan saat lapar, minum saat haus, ya kalau kita capek istirahat. Namun alamiah yang tidak perlu tapi menyenangkan. Nah, seperti makanan yang enak, kopi yang premium gitu ya. Seperti kamar yang isi AC, nah, tidur harus di villa atau di hotel gitu. Keinginan yang tinggi, yaitu kekayaan, barang mewah, rumah besar gitu. Nah, jadi prinsip umumnya adalah memilih kesenangan, menghindari rasa sakit gitu. Nah, jadi ini sebagian ya orang itu eh, dalam kehidupannya ya menganut paham etika hedonisme. Jadi apa yang membuat dia senang itu akan dilakukan gitu. Ya tentunya ya jangan sampai merugikan orang lain ya gitu ya. Namanya lah hedonisme. Yang selanjutnya ada eudemonisme. Eudemonisme. Jadi penggagasnya adalah Aristoteles. Nah, ini sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, jadi menurut Aristoteles, dalam tiap aktivitasnya manusia mengejar tujuan. Tujuan akhir tertinggi dari manusia adalah kebahagiaan. Jadi, Yudo eudemonisme ya ini adalah kebahagiaan itu sendiri atau sering disebut sebagai eudaimonia. Ya. Untuk mencapainya adalah dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi keunggulan dan kekhasan manusia pada akalnya atau rasio. Karena itu untuk mencapai kebahagiaannya seseorang harus menjalankan fungsi-fungsi rasio, enggan melakukan kegiatan rasional. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan rasional itu disertai keutamaan. Jadi bagi Aristoteles ada dua keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Jadi melakukan pilih-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keutamaan intelektual yang saya bahas, misalnya ya, penyempurnaan rasio sehingga seseorang berpikir benar dan bijaksana kan gitu. Seperti contohnya seorang guru mempelajari pedagogi dan filsafat pendidikan untuk memahami cara mengajar yang benar. Jadi ia menggunakan logos untuk pengetahuan, rasio untuk mencapai fungsi manusiawi terbaik gitu. Nah, seperti saya katakan bahwa mengajar itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi bagaimana memanusiakan manusia gitu.
Nah, selanjutnya seorang ilmuwan memeriksa data dengan jujur dan sistematis, jadi tidak asal menyimpulkan. Nah, ini menggunakan rasio secara benar adalah bagian dari kebahagiaan menurut Aristoteles. Dan selanjutnya yang ketiga, seorang mahasiswa memilih belajar sebelum ujian. Nah, bukan sekedar menghafal, tapi memahami konsep secara mendalam. Gitu. Nah, ini keutamaan di dalam intelektual dalam filsafat eudaimonia. Yang ketiga, ini filsafat utilitarisme. Ya, jadi tokohnya adalah Jeremy Bentham. Yaitu beliau lahir pada 1748 sampai 1832 Masehi. Nah, jadi beliau berpendapat manusia berada pada dua sifat penguasa, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Manusia cenderung menjauhi ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan adalah memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dinilai baik jika dapat meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Nah, seperti yang dikatakan dalam utilitarisme, ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama membuka jalan saat macet. Nah, jadi dalam utilitarisme itu kebahagiaan yang dimaksud adalah ketika kita eh, dapat meringankan beban orang lain, gitu, dapat memberikan kesenangan pada orang lain, gitu, nih. Nah, jadi membuka jalan saat macet, jadi seorang memberi jalan bagi ambulan. Nah, ini meningkatkan keselamatan pasien, di kesenangan besar bagi pasien dan keluarganya. Jadi tidak menimbulkan kerugian besar bagi pengendara lain, maka tindakan ini baik secara utilitarian. Contoh yang kedua, memberi donasi di bencana alam. Nah, seperti misalnya eh, bencana alam di Sumatera. Tuh nanti teman-teman juga memberi donasi, misalnya di panti asuhan gitu. Nah, jadi donasi dapat menyediakan makanan, selimut, dan obat. Jadi banyak orang menerima manfaat langsung, mengurangi penderitaan secara signifikan. Nah, jadi menurut Betam, akan menilai tindakan ini sangat baik, karena kesenangan dan manfaatnya sangat besar dan meluas. Nah, jadi kegiatan-kegiatan donasi, nah ini masuk di dalam etika utilitarian atau utilitarisme. Nih, yang keempat, deontologis etika kewajiban. Nah, jadi dalam tokohnya ini adalah Immanuel Kant, yaitu pada lahir. Beliau lahir pada 1724 sampai 1804. Jadi beliau ini adalah filosof besar, jadi filosof besar etika deontologis. Jadi menurutnya yang baik adalah kehendak baik itu sendiri. Jadi suatu kehendak menjadi baik sebab uh, bertindak karena kewajiban. Dia bertindak sesuai dengan kewajiban disebut legalitas. Nah, jadi lalu apakah kewajiban itu? Jadi Immanuel Kant membagi kewajiban menjadi dua, imperatif kategoris atau perintah yang mewajibkan begitu saja tanpa syarat, dan imperatif hipotesis, perintah yang mewajibkan tapi bersyarat, ya. Nah, jadi imperatif kategoris dan imperatif hipotesis. Nah, jadi imperatif kategoris yang menurut Kant menjadi hukum moral. Karena itu kan sangat menekankan otonomi kehendak. Inilah kebebasan dalam artian kan. Nah, jadi kebebasan tidak dalam arti bebas dari segala ikatan, tapi bebas dengan taat pada hukum moral. Sama kita hidup di dalam dunia ini kan imperatif kategoris, perintah yang mewajibkan begitu saja tanpa syarat. Jadi kebebasan tidak dalam arti bebas dari segala ikatan gitu, tapi bebas dengan taat pada hukum dan moral. Nah, contoh kehendak baik atau goodwill. Jadi kehendak baik itu melakukan sesuatu bukan karena keuntungan, bukan karena rasa takut, bukan karena kesenangan, tapi karena itu kewajiban moral. Ya, kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi seorang kasir mengembalikan uang, jadi kembalikan yang berlebih gitu. Contohnya ya, seorang kasir mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Nah, jadi bukan karena takut tertangkap seorang kasir itu, ya, melainkan bukan juga karena ingin dipuji,
Tetapi ya memang itu yang benar. Ini murni tindakan dari kewajiban, bukan sekedar legalitas gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu yang ingin dapat yang sampaikan ya. Jadi di dalam filsafat ataupun etika dalam sudut filsafat. Nah, ini adalah pandangan-pandangan seseorang dalam hidupnya. Ada yang menggunakan filsafat hedonisme, ada yang menggunakan utilitarisme, dan itu juga filsafat-filsafat yang lain. Nah, ini tujuannya sama ya. Ini tujuan sama adalah mendatangkan kebaikan, memunculkan kebaikan, dan begitu juga melaksanakan kebaikan, teman-teman. Nah, mungkin demikian yang dapat yang sampaikan untuk pertemuan hari ini. Eh, Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om Om. Santi Santi Santi. Terima kasih Om Bapak. Santi.